Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nafita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 29 Payakumbuh. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eviti Elizabeta Simanjuntak, yang merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 29 Payakumbuh. Halo Bu Eviti, selamat pagi Bu Eviti. Apa kabarnya pagi ini Bu Eviti? Luar biasa, sehat, tetap semangat untuk mendidik para peserta didik kita. Nah, baiklah Ibu Vivi, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Ibu Vivi ya. Sebelum Ibu Vivi masuk ke dalam kelas melakukan proses pembelajaran, kita melakukan bincang-bincang dulu ya Bu Vivi ya. Baik Bu. Bu Vivi, sebelum saya melakukan supervisi ke dalam kelas Ibu Vivi, kita melakukan pra-observasi dulu ya Ibu Vivi ya. Baik Tujuan melakukan pra-observasi ini Ibu Vivi ya, supaya Ibu Vivi lebih siap melaksanakan supervisinya, kemudian lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran nantinya Ibu Vivi ya, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar Ibu Vivi ya. Bila Ibu Vivi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Vivi sebelum kita masuk ke dalam kelas Ibu Vivi ya Ibu Vivi ya. Yang pertama yaitu apa tujuan Ibu Vivi melakukan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Vivi lakukan? Begini ya Bu Mel ya, kelas 5 yang akan kita belajar di Jumat depan itu kami akan belajar tentang pecahan, di mana nanti tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, nanti dengan menyusun kartu pecahan dalam kelompok, peserta didik mampu membandingkan dua pecahan berbentuk sama dengan apa. Terus yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik mampu membandingkan dua pecahan berbeda. Jadi anak-anak di sini nanti tujuan pembelajarannya dua pecahan. Jadi mereka akan membandingkan itu ada lebih besar atau sama. Jadi dengan cara menyusun kartu pecahan dan melihat video pembelajaran. Jadi Ibu Vivi ada dua tujuan pembelajaran ya kali ini ya Ibu Vivi ya. Nah Ibu Vivi, apa area pengembangan yang akan Ibu Vivi lakukan dalam pembelajaran nantinya? Area pengembangannya itu Nel, nanti kita ada yang tentang yang ada yang asesmennya itu kita melakukan penilaian sikap, terus penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Kalau menilai sikap ini kan karakternya ya benar ya. Biasanya kan di sini anak-anak kita sebelum masuk ke pembelajaran itu kita ada berdoa dan membaca satu ayat dalam Al-Quran. Terus ada penilaian pengetahuan, itu saya akan buat penilaiannya berupa asesmen formatif. Terus yang ketiga ada penilaian keterampilan, nanti anak-anak akan saya bagikan berupa LKPD, lembaga kerja peserta didik, dan mereka setelah bekerja kelompok akan ada presentasi. Itu yang akan saya lakukan, area yang akan saya lakukan di dalam kelas. Ya benar sekali Ibu Vivi ya, ada sikapnya, keterampilannya dan pengetahuannya. Baiklah Ibu Vivi, nah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu rencanakan nantinya? Apa saja strategi yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kak Ibu Vivi ya. Iya. Nah, selain strategi Ibu Vivi ya, apa metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya, metode pembelajaran yang untuk materi pelajaran pecahan pada kelas ini yang sesuai itu problem based learning yang akan saya lakukan atau PBL ya Bu Nel ya. Gimana nanti langkah-langkahnya itu benar anak-anak akan bekerja kelompok untuk membandingkan pecahan melalui kartu pecahan. Terus mereka nanti membuatnya di dalam berupa satu karton. Terus mereka akan mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan dengan membandingkan pecahan itu.
Terus metodenya itu nanti di dalamnya mereka akan diskusi, ada kami tanya jawab, dan saya akan memberikan sedikit materi pelajarannya. Ya. Menarik sekali Bu Tia, ada PBL, Ya. ada diskusi juga, Ya, dia Bu Tia, ya, mereka akan kerja kelompok. ya, ada penulisannya juga ya Ibu Vivi ya. Nah Ibu Vivi, ini ya menarik sekali ya Vivi, nggak sabar nih saya mau masuk ke kelasnya Ibu Vivi ini. Nah, oh ya ada lagi, bagaimana dengan media pembelajarannya Ibu Vivi? Apa media yang Ibu Vivi nanti yang akan Ibu Vivi rencanakan nantinya? Medianya nanti kan sebelum saya masuk pelajaran, saya itu menggunakan kartu emosion, itu menanyakan perasaan anak-anak dulu. Oh, iya. Ya, bagaimana perasaan anak sampai di sekolah ini, apakah mereka merasa gembira, sedih atau marah. Terus itu untuk penyembuhan hati ke peserta didik kita. Terus yang kedua, saya menggunakan kartu pecahan. Kartu pecahan itu yang nanti akan kerja kelompok. Mereka gunakan untuk membandingkan pecahan, baik itu pecahan yang penyebutnya sama ataupun yang penyebutnya berbeda. Tapi itu saya juga menggunakan video. Video itu lebih menjelaskan bagaimana cara membandingkan pecahan itu. Di video itu lebih jelas. Iya, namanya Kartu pecahan. pecahan, ada videonya nanti ya Bu Iya. Vivi ya, berarti Ibu Vivi nanti menggunakan Infokus juga. Iya, ada komputer ya. infokusnya, iya. Ya, ya baiklah Bu Vivi, kira-kira kapan nih rencana saya bisa supervisi ke kelas Bu Vivi? Kapan Bu Vivi akan merencanakan pembelajaran ini? Ini pun harus sesuai daftar pelajaran kita. Matematika itu akan kita laksanakan pembelajarannya di Jumat nanti. Oh iya, di hari Jumat ya. Iya. Ya, baiklah Ibu Vivi, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Ya, nanti saya akan supervisi ke kelas Ibu Vivi pada hari Jumat ya Ibu Vivi ya. Ya. Nah, terima kasih Ibu Vivi Ya. atas waktunya pagi ini. Baiklah, sekian kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Ibu Vivi. Nanti kita akan ketemu lagi di kelas pada hari Jumat untuk supervisi Ibu Vivi di Universitas Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbeda penyebutnya. Paham? Nah, tadi ada tanda pembanding. Apa aja tanda pembandingnya tadi? Lebih besar, lebih kecil, sama. Oke, ada yang mau ditanya, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, ada yang kurang paham? Tidak. Udah. Untuk pelajaran selanjutnya itu tentang tentang keliling lagi. Kamu kalian. Oke ya. Untuk pelajaran selanjutnya itu tentang keliling barang datang. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajarannya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk di kemudian hari. Nah, Ibu mau tanya terakhir, emojinya apa ya? Menangis atau tanda jempol? Menangis atau tanda jempol? Tanda jempol. Ada yang mau menangis? Ya, nggak paham Bu. Ada yang menangis? Ada. Tanda jempol. Buat tanda jempolnya senyumnya, Mak. Iya, gantung-gantung cantik. Oke. Dan itu untuk pelajaran selanjutnya nanti untuk kehidupan. Ya. Kalau sudah selesai belajar, silakan berdoa kita azan. Nah, kita berdoa lagi, kita sudah selesai belajar. Kita berdoa dulu. Yuk. Ya, bro. Kita berdoa. Doa kafaratul majelis dimulai. Doa ke rumah dimulai. Selesai. Selamat. Baik, selamat pagi Bu Nel, Bu Vivi. Pagi Bu Grace. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kemarin sebelum ini Bu Nel mungkin sudah mengobservasi pembelajaran soal di kelas kan. Dan sebelumnya diawali dengan sisi pra-observasi ya. Nah, sekarang saatnya Bu Nel sama Bu Vivi melakukan diskusi pasca observasi. Nantinya akan sama-sama merefleksi bagaimana proses pembelajaran yang waktu itu dilakukan. Kemudian nanti sampaikan hasil observasi terhadap proses yang dilakukan Bu Vivi. Kemudian nanti saling berdiskusi, saling ikut umpan balik dari pasal kegiatan tersebut. Sampai akhirnya nanti ada penyusunan program pengembangan diri oleh Bu Vivi terkait dengan mungkin ada hal-hal yang masih perlu dikuatkan untuk pembelajaran kelas. Oke, itu silakan dimulai Bu Nel. Ya, makasih ya Bu Wis. Kita mulai dari ulang lagi dari apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nervita, calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 29 Payakumbuh. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Evivi Elizabeth Simanjuntak SPD. Selamat pagi Ibu Evivi. Selamat pagi, Bu Nel. Dan juga hari ini spesial didampingi oleh Ibu pengajar praktek
calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh, Ibu Wisnarti, SSI, MPD. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya Ibu-ibu ya. Baiklah Ibu, baiklah Ibu Vivi sama Bu Wis ya, kami akan melakukan pasca observasi pada hari ini. Ibu Vivi, kita akan berbincang-bincang ya Ibu Vivi hari ini ya terkait dengan pasca observasi ini, tujuannya untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti proses pembelajaran yang sudah Ibu Vivi lakukan kemarin ya Ibu Vivi ya. Lebih Ibu Vivi, kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu Vivi. Yang pertama, dulu bagaimana perasaan Ibu Vivi saat melakukan proses pembelajaran kemarin Ibu Vivi? Baik, benar. Waktu perasaan saya waktu melaksanakan proses pembelajaran, dimana kan seorang guru itu memang ya harus mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi ya saya akan berusaha akan melakukan yang terbaik supaya anak-anak ini dapat mengerti tentang pelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi waktu baru mau masuk ke kelas, saya juga bertanya kepada anak bagaimana perasaannya supaya saya juga bisa menyatukan perasaan dengan mereka gitu. Jadi anak-anak sewaktu mau melakukan pembelajaran itu, anak-anak merasa senang gitu. Jadi saya pun menyampaikan materi dengan senang. Jadi kalau apabila anak-anak misalnya anak-anak tidak wajahnya senang, pasti kita introspeksi diri ya Bang ya. Bagaimana ya dengan saya menyampaikan materi, sedangkan kondisi anak tidak lagi senang ya, tidak lagi bahagia dia dari mana sampai ke sekolah. Berarti Ibu Vivi senang dan bahagia ya dalam proses pembelajaran kemarin ya Ibu Vivi ya. Nah Ibu Vivi, apa saja tahapan-tahapan yang sudah Ibu Vivi lakukan pada sebelum Ibu Vivi melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, tahapan yang sudah sebelum saya melakukan ini ya jelas kita menyiapkan belajar dulu ya Bunda, ya, supaya tahu bagaimana apa saja yang kita lakukan ya. Terus saya kan di sini pakai media, jadi medianya itu saya siapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan tidak saya capai nantinya. Jadi saya menggunakan proyektor laptop, di mana nanti proyektor dan laptop ini saya membuat PowerPoint yang berupa isi tentang materi pelajaran itu. Tentang materi pelajaran waktu proses pembelajaran itu tentang pecahan, di mana materinya membandingkan pecahan senilai maupun yang tidak senilai penyebutnya. Nah, jadi yang disiapkan lagi saya pakai speaker karena ada video pembelajaran yang saya tampilkan. Jadi anak-anak mudah mengerti dengan contoh video yang saya tampilkan itu. Terus saya membuat kartu pecahan, jadi benar-benar nampak ini kartunya. Dan saya juga ada gambar makanan yaitu pizza. Jadi di situ memang ada bagaimana kalau di pizza itu dibagi. Nah, jadi kan kelihatan itu benar gimana pecahannya. Jadi itu yang saya siapkan benar. Ada kartu pecahan, ada proyektor, ada laptop, terus ada saya pakai mereka ada kerja kelompok. Nah, jadi saya mau pakai karton, nanti hasil kartu pecahan itu ditempel ke karton. Iya, sudah komplit lah ya Bu Vivi ya, ada melihat semuanya ya Bu Vivi ya. Kemudian bisa Bu Vivi ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu Vivi lakukan. Di tahap awal sebelum memulai pelajaran itu termasuk pendahuluan ya benar ya, saya membuat pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik itu gunanya untuk asesmen awal. Asesmen awal itu saya menggunakan sejauh mana sebelumnya anak-anak mengerti tentang pecahan ini. Jadi saya bertanya dulu bagaimana apa itu pecahan, yang mana itu penyebut, yang mana itu pembilang. Jadi anak-anak bisa mengingat dulu pelajaran mereka yang di kelas sebelumnya. Jadi anak-anak bisa menjawab
Setelah itu, setelah saya melakukan asesmen, oh berarti sejauh ini anak-anak udah paham ya pecahan ibu-ibu contohnya gitu, 1/2 atau 3/4 gitu ya Bu Nel ya. Jadi setelah itu saya baru masuk ke dalam pelajaran, saya terangkan lagi, saya ulang lagi kembali, ini dia pecahan. Nah, saya jemput lagi pelajarannya kembali sedikit Bu Nel. Setelah itu saya lakukan anak-anak, saya lihatkan video pembelajaran. Setelah video pembelajaran, anak-anak kerja kelompok di mana yang menggunakan kartu pecahan tadi, benar pecahan tadi nanti mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi yang sudah saya lakukan. Setelah itu kami menggunakan LKPD untuk menguji, bukan menguji, apa nih namanya Ibu ya, menjangkau kemampuannya yang sudah mereka terima, yang mereka dapatkan. Itu tahapan-tahapannya. Yang jelas dari pengetahuan dan keterampilan ada dicapai. Jadi pengetahuannya ya, keterampilannya juga ya Bu Pipi ya. Nah, kira-kira Bu Pipi, apakah area pengembangannya Ibu Pipi lakukan ini apakah tercapai semuanya? Kalau dikatakan tercapai, kalau persennya punya kira-kira 90%. Nah, jadi 10% ini benar itu waktu anak-anak diskusi benar. Jadi kan saya sudah membagi anak yang mana yang aktif, yang mana tidak aktif. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Anak-anak itu kan kalau bisa dicampur gitu ya, bisa jadikan satu kelompok yang berbeda daya kemampuan, daya tangkapnya. Jadi anak-anak itu sudah saya jadikan satu kelompok, tapi mereka masih takut untuk ikut kerja sama. Harus ketua kelompok yang bilang ini kerjakan. Jadi masih ada yang enggan mau ikut bekerja, hanya melihat saja. Padahal saya sudah juga bilang, ayo nak kerjakan, tapi masih takut dengan teman-temannya. Masih ada ragu-ragu. Iya, ragu-ragunya gitu. Ya, tapi berarti itu kan ada apa maksudnya itu belum tercapai semuanya, ada masalah kekurangannya. Nah, kalau Bu Pipi pada proses kemarin, kira-kira apa rasanya kelebihan yang Bu Pipi rasakan ketika proses kemarin? Waktu kalau yang saya rasakan punya waktu kelebihannya itu saya merasa ada merasa agak anak-anak ini bisa mengerti. Jadi saya menggunakan itu Bunel yang kerja kelompoknya tadi itu Bunel. Jadi anak-anak setelah kerja kelompok mereka presentasi, mereka dengan presentasinya mereka ke depan itu bagi saya itu udah nilai plus, karena anak-anak berani tampil, berani berbicara walaupun masih bersama-sama gitu Bunel. Itu kalau yang saya rasakan lebihnya Udah mau tampil ya Bu Pipi ya, udah mau berbicara, anak-anak sudah satu dengan hasil kerja mereka gitu ya. Nah, jadi Bu Pipi tadi mengatakan Bu Pipi mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya ya, berarti ada yang kinestetik, visual dan audio. Nah, bagaimana Bu Pipi nanti melakukan kan dia di dalam itu berdiferensiasi. Nah, apakah mereka semuanya hasilnya tuh maksimal kalau udah digabungkan Bu Pipi? Kalau digabungkan itu sudah maksimal, tapi kalau individu masih belum ya, karena dengan kelompok itu harusnya mereka kan bisa lebih paham dengan ada kartu itu. Tapi setelah saya lakukan LKPD yang mereka kerjakan masing-masing, yang tidak mau tadi bergabung, yang masih takut tadi, masih ragu-ragu tadi, nah itu yang masih kurang nilainya. Nah, untuk selanjutnya apa rencana yang Pipi untuk supaya pembelajarannya lebih meningkat lagi, ada perubahan di dalam proses pembelajaran baik untuk anak atau untuk Pipi sendiri? Rencana Pipi yang akan dilakukan? Kalau rencana saya, anak-anak ini kan ada yang yang cepat daya tangkapnya, ada yang lambat daya tangkapnya, lambat maksudnya, yang mungkin agak kurang mendengar atau
kurang memahami maksud dari pembicaraan saya gitu kan. Jadi rencana saya yang bagi yang kurang memahami ini, mungkin saya akan memberikan pendekatan lebih insentif lagi Bunda, yang lebih lah untuk mereka, lebih membimbing mereka lagi ya. Jadi kalau yang anak yang sudah cepat menangkap, nanti saya akan berikan tugas yang lebih menantang gitu Bunda ya. Iya, jadi mereka sama-sama tertantang yang buat ini. Bagus sekali Bu Vivi ya, mantap Bu Vivi ya. Nah Bu Vivi, dalam rencana Bu Vivi melakukan proses pembelajaran yang akan lebih baik itu, apakah Bu Vivi memerlukan pihak-pihak lain untuk bekerjasama atau berkolaborasi lah ya Bu Vivi ya? Siapa saja orang-orang yang Bu Vivi butuhkan untuk bekerjasama? Ya, kalau untuk berkolaborasi ini yang pasti kan guru teman sejawat itu sudah pasti. Yang kedua itu orang tua. Jadi bagi saya benar, kalau misalnya anak ini butuh bimbingan, ya saya juga koordinasi dengan orang tuanya. Begini keadaan anak waktu belajar. Jadi apa yang perlu kita sama-sama kita melakukan dengan orang tua. Ini penting ya Bu. Iya. Jadi sebagai pihak kita minta bantuan kita kerjasama. Kemudian Bu Vivi, setelah ada rencana ini, ada pihak-pihak yang akan membantu Bu Vivi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan datang. Nah, apakah Bu Vivi juga membutuhkan maksudnya itu siswa Bu Vivi ini? Apakah Bu Vivi juga akan melakukan pamannya sebelum pembelajaran? Apakah Bu Vivi melakukan hal-hal apa yang diberikan pada anak ibu kita yang jelas? Maksudnya untuk pembelajaran lebih baik, apakah dengan siswa juga Bu Vivi melakukan? Ya, dengan siswa yang pasti tadi dengan yang saya bicarakan tadi, Bunda lebih melakukan pendekatan. Mungkin dengan cara saya ketemu dulu dengan face to face ya Bunda. Iya. Jadi saya membimbing, bertanya kira-kira kendala kami yang tidak mengerti yang mana, gimana cara cari dari hati ke hati. Iya, gitu. Nah, ibaratnya kayak curhat gitu ya Bu ya, bertanya dulu apa kendala kamu, apa yang kamu rasakan, kok bisa kamu misalnya kurang di sekolah tapi di rumah dia bisa, kata orang tuanya kan gitu ya. Jadi melakukan pendekatan lagi ke anak. Pribadi Ya, secara gitu ya. pribadi. Ya Bu Vivi, semoga proses pembelajaran yang akan Bu Vivi terapkan untuk berjalan dengan lancar ya, Bu Vivi ya. Nah, kira-kira Bu Vivi kapan nih rencana Ibu Vivi akan melakukan pembelajaran yang perubahan yang ada perubahan atau peningkatan yang lebih dari Bu Vivi lakukan kemarin? Apa rencananya lagi gitu? Oh, kapan waktunya ya? Iya. Kalau kapan waktunya ya, kalau saya punya ya setelah yang lalu itu jadikan pelajaran. Jadi yang sudah Segera ya, berlalu itu yang akan datang kita saya lakukan. Segera berarti yang Segera ya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang akan datang saya juga bisa enggaknya melihat Bu Vivi lagi ya Bu Vivi ya. Iya. Ya, kita dikatakan observasi, bolehlah untuk akan sejawat ya Bu Vivi ya. Nah Bu Vivi, apa yang bisa Ibu Vivi sekarang kita berbincang-bincang tadi dari awal sampai akhir, apa yang bisa Ibu Vivi ambil hikmahnya atau Ibu Vivi ambil kesimpulan lah ya yang dari perbincangan kita tadi ini. Terima kasih Bu Nel atas pertanyaannya Bu Nel. Jadi bagi saya namanya seorang guru itu ya pasti belajar dan belajar lagi. Jadi bukan hanya anak saja, peserta didik saja yang kita tuntut untuk selalu aktif, untuk selalu mengikuti pelajaran apa yang kita sampaikan, tapi kita juga harus saling terus belajar dengan teman sejawat atau dengan kerjasama dengan orang tua, dan masih banyak media yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi bagaimana untuk mengembangkan kemampuan mengajar kita di dalam kelas. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini saya belajar bagaimana untuk anak-anak ini supaya bisa berkolaborasi dan aktif, dan tercapainya
tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari gitu. Terima kasih ya Ibu Vivi ya, untuk minta dapat di hari ini ya Bu Vivi ya. Semoga pembelajaran, proses pembelajaran di kelas untuk selanjutnya Bu Vivi jalan dengan baik, tidak ada kendala ya Bu Vivi ya, dan menghasilkan anak-anak didik yang berprestasi ya Bu Vivi ya. Tujuan pembelajaran bisa kita capai, anak-anak senang ya Bu Vivi ya. Terima kasih Bu Vivi. Iya, sama-sama Bu Nel. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nel yang sudah membimbing saya sebelum melakukan modul ajar ini, bagaimana kegiatan pembelajaran dan diferensiasi itu sebenarnya di dalam kelas. Dan juga kepada Ibu ya Bu ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan juga bagaimana pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Nel. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Vivi. Dan kita juga minta dulu tanggapan dari Ibu pengajar praktek kita Bu Lisnati, bagaimana proses percakapan pasca observasi kita ya Bu Vivi ya. Kita minta umpan balik atau tanggapan dari Ibu. Ya, luar biasa, Vivi keren. Artinya apa namanya itu pengimbasan yang dilakukan sebagai CGP kepada Dewan Jawa, kalau saya lihat sukses ya. Iya. Ya,